Beberapa tempat tampak biasa saja di siang hari, terang, bersih, bahkan terasa aman. Tapi tidak semua yang terlihat tenang benar-benar tidak menyimpan sesuatu. Kadang, ketenangan hanya topeng bagi sesuatu yang ingin tetap tersembunyi. Perjalanan yang awalnya terasa membosankan, perlahan berubah, bukan karena kejadian besar, tapi karena detil-detil kecil yang terlalu mudah diabaikan. Suara samar, perasaan tidak nyaman, sebuah foto yang tidak semestinya berubah, dan itulah yang mulai dirasakan Chandra perlahan saat ia dan yang lainnya melangkah lebih dalam ke dalam rumah itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Yang mengejutkan, bagian dalamnya nggak seangker kelihatannya dari luar. Lantainya bersih, tidak ada jaring laba-laba, dan aromanya ya tidak semengerikan yang Chandra bayangkan. Laura dan Kirana langsung jatuh cinta sama salah satu ruangan di lantai dasar yang punya cermin besar. Ini bisa jadi spot rias dan ganti baju, kata Laura sambil senyum lebar. Sementara itu, Hendra kembali ke mobil buat ambil perlengkapan foto. Chandra tadinya mau bantu, tapi ada sesuatu yang lebih mendesak. Perutnya mendadak ngambek. Nyaris setengah jam, dia tahan. Dan sekarang sudah di titik tak bisa ditawar lagi. Chandra buru-buru mencari toilet, berharap rumah tua ini nggak sekuno kelihatannya. Dan ternyata, keajaiban kecil, toiletnya bagus, bersih, ada kloset duduk, bahkan pakai selang. Rasanya seperti dapat jackpot di tengah rumah zaman kolonial. Begitu operasi besar dimulai, suara khas yang cuma bisa dihasilkan kerjasama antara bokong dan tekanan internal pun bergema indah di toilet itu, diiringi suara angin, dentingan air, dan akhirnya kelegaan. Namun, kelegaan itu cuma sebentar. Samar-samar, dari luar, terdengar suara perempuan bersenandung. Chandra langsung mendongak. Kirana, Laura, tanyanya, berharap suara itu datang dari salah satu dari mereka. Mau pakai toilet juga ya? Tidak ada jawaban. Suara itu malah berganti dengan tawa kecil, ringan, lirih, menyeramkan. Bulu kuduk Chandra berdiri. Dia bergegas menaikkan celana, lalu membuka pintu dan menjulurkan kepala, memeriksa kedua sisi lorong. Tidak ada seorang pun yang terlihat, namun suara senandung masih samar-samar terdengar. Semakin pelan, seolah menjauh. Chandra mengumpulkan keberanian sebelum mencari sumber suara tersebut. Jantungnya berdebar lebih kencang daripada waktu pertama kali jatuh cinta. Senandung itu mendadak lenyap ketika Chandra hendak memasuki ruang tamu. Dan di sana, dia malah ketemu Hendra yang tampaknya jauh dari rasa takut, malah sedang kesal. "Gue ditipu," gerutu Hendra sambil berdiri di tengah ruangan. "Gue pikir rumah ini masih klasik, ternyata udah dimodifikasi. Kamar-kamarnya terlalu modern buat tema vintage, gak ada yang cocok." Chandra menahan diri untuk tidak membahas apa yang baru saja dialaminya. Dia malah bertanya, "Jadi sesi fotonya batal?" "Enggak dong," Hendra menggeleng. "Bu Sundari pasti menolak mengembalikan uang sewa kalau alasannya begini. Laura dan Kirana juga pasti keberatan." Hendra mengalihkan pandangan ke lantai 2. "Masih ada satu kamar sih yang belum kuperiksa." Chandra refleks menjawab, "Yang di lantai 2 itu, yang Bu Sundari bilang jangan dipakai." "Iya, tapi mau gimana lagi? Kalau nggak dipakai, sia-sia dong kita kesini." Chandra menyarankan agar meminta pendapat Kirana dan Laura juga. Jika mereka berdua setuju sekalipun, ada baiknya tetap meminta izin dulu ke Bu Sundari. Kalau saja tidak mengalami kejadian ganjil barusan, mungkin dia tidak akan ambil pusing. Tapi sekarang Chandra khawatir tindakan Hendra mengundang masalah yang tidak diinginkan. Hendra mempertahankan keputusannya, mengabaikan peringatan tersebut, dan melangkah ke lantai 2. Chandra tidak mencoba menghentikannya, memilih mendatangi Kirana dan Laura. Keduanya telah berganti pakaian, namun masih sibuk merias diri. Chandra menjelaskan situasinya, berharap mereka membantunya membujuk Hendra. "Percuma, orangnya susah dibilangin." Laura mengangkat bahu. "Iya Chan," Kirana mengangguk. "Dia terkenal keras kepala, biarkan saja. Kalau sampai ada apa-apa, dia yang tanggung jawab semua." Sebelum Chandra dapat menanggapi atau bertanya soal kejadian di toilet, terdengar teriakan Hendra dari lantai 2. "Hei, cepat ke atas, kalian harus lihat ini." Chandra, Kirana, dan Laura langsung naik. Napas Chandra belum sepenuhnya tenang sejak kejadian di toilet, tapi rasa penasaran mereka lebih besar dari rasa takut.
Di atas, mereka menemukan Hendra berdiri di depan sebuah foto besar yang terpasang rapi di dinding kamar itu. Sebuah potret hitam putih berukuran hampir 2 meter. Terlihat sepasang pria dan wanita. Si wanita duduk di kursi kehormatan, mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, tersenyum. Sementara si pria berdiri kaku di sampingnya, memegang keris, wajahnya kosong, dingin. Foto ini barangkali berusia lebih dari 100 tahun, Hendra menambahkan. Memangnya 100 tahun lalu udah bisa mencetak foto ukuran sebesar ini? Laura menyuarakan keraguannya. Apalagi foto ini tidak pudar sedikit pun. Lah, perasaan yang fotografer gue deh. Kok kesannya malah lu yang lebih ngerti? Protes Hendra. Iya deh, iya, si paling fotografer. Laura membuang muka, diikuti dengusan kesal. Melihat Laura mulai ngambek, Hendra mengalihkan pembicaraan dengan membahas perempuan dalam foto tersebut, yang menurutnya merupakan keturunan Belanda. Kok bisa sih lu jadi fotografer terkenal dengan mata bermasalah gitu? Celetuk Laura. Bagian mana yang buat lu mikir dia ada keturunan Belanda? Mukanya Asia banget gitu. Kalau nggak orang Jepang, ya Korea. Menurutku sih orang Jepang. Kirana ikut berpendapat. Lagian masa zaman Belanda ada orang Korea di Indonesia? Kalian sengaja ya mau ngerjain gue gitu? Hendra tidak terima. Dia meyakini perempuan di foto tersebut keturunan Belanda atau setidaknya blasteran. Waktu ketiganya berdebat, perhatian Chandra justru terpusat ke sosok pria dalam foto tersebut. Dia sendiri kurang memahami alasannya, namun sosok tersebut tampak sedih bercampur ketakutan di matanya. Hal itu sedikit mengganggu perasaannya. Chan, menurutmu lebih mirip orang Jepang atau Belanda? Hendra menepuk pundak Chandra, mencari pendukung. Chandra mengalihkan pandangan ke sosok perempuan dalam foto tersebut. Seketika dahinya mengerut, sebab wajah perempuan itu sekarang terasa amat mirip dengan teman sekantornya, Anissa. Padahal dia yakin tidak beranggapan demikian beberapa menit yang lalu. Dia sempat terdiam sekitar setengah menit sebelum mengatakan, daripada buang-buang waktu begini, lebih baik segera selesaikan sesi fotonya, supaya kita nggak pulang kemalaman. Nanti susah kalau jalanan gelap. Chandra menyembunyikan kegugupannya, sebab sulit menjelaskan penyebabnya. Untungnya yang lain bisa menerima masukannya. Laura bersama Kirana pergi menyelesaikan riasan, sedangkan Chandra membantu Hendra memindahkan peralatan ke kamar tersebut. Chandra sekarang hanya bisa berharap tidak mengalami hal ganjil lainnya. Semua peralatan telah dalam posisi masing-masing. Kedua model juga sudah siap di foto, tapi masalah baru muncul. Kamera Hendra mengalami gangguan teknis. Bukan kamera utama saja, 2 kamera cadangan bernasib serupa. Loh, kok bisa begini? Hendra sedikit panik. Tadi waktu kuperiksa sebelum berangkat masih baik-baik aja. Jadi gimana? Laura mengangkat alis. Mau pakai kamera ponsel aja? Enggak lah, nanti hasilnya nggak sesuai harapan. Tunggu bentar deh, gua coba perbaikin dulu. Hendra kemudian mengutak-atik ketiga kamera itu selama setengah jam tanpa membuahkan hasil. Sebenarnya lu bisa perbaiki atau enggak? Masih lama. Laura berdecak kesal. Kalau kelamaan nanti luntur ini riasan, kena keringat. Kasih gue 1 jam lagi. Kalau ternyata masih nggak bisa, baru kita pakai ponsel. Berarti mending gue pesan makan siang dulu kali ya. Daripada duduk bengong aja. Laura menghela nafas. Gue coba pesan di aplikasi. Memangnya ada ojol di tempat terpencil gini? Tanya Kirana. Bentar, iya ya, gak ada yang deket nih. Paling deket itu 1,5 jam perjalanan. Gimana dong? Chandra menanggapi. Tadi waktu lewat perkampungan sepertinya ada beberapa warung deh. Biar gue coba pergi beli. Lauknya yang ada aja ya. Laura mengatakan tidak mau mengkonsumsi makanan berminyak. Hendra mengaku tidak selera makan. Kirana ingin ikut menemani, tapi Chandra menolak. Lu dandan kayak gitu turun ke kampung. Mau disangka syuting film horor kita, katanya sambil tertawa kecut. Chandra bergegas memasuki mobil. Waktu berniat menyalakannya, dia tidak sengaja menjatuhkan kunci. Ketika sedang menunduk untuk mencari kunci, dia mendengar suara pintu belakang yang dibuka lalu ditutup. Kirana, Chandra menoleh ke belakang, namun gagal menemukan seorang pun di kursi belakang. Dia mematung selama 2 menit sebelum mengalihkan pandangan dan menyalakan mobil. Menganggap suara barusan, perasaannya saja. Halusinasi mungkin, bisik Chandra pelan pada dirinya sendiri. Dia belum tahu, itu baru permulaan dari kekacauan yang sebenarnya. Senandung samar itu masih tertinggal di telinganya, wajah dalam foto tadi masih jelas di kepala, terlalu mirip seseorang yang ia kenal. Hal-hal aneh mungkin bisa dicari alasannya, tapi firasat tak pernah berdusta. Perjalanan mereka belum selesai, dan mungkin sesuatu di dalam rumah itu belum selesai dengan mereka. Sampai ketemu di bagian selanjutnya ya.